Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali berdiskusi ya. Alhamdulillah sudah hadir presenter kita Bapak Purwoto Herlambang dan juga Ibu moderator kita sudah hadir di sini Bu Enar. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya, rahmatnya serta karunia-Nya yang luar biasa kita bisa berkumpul lagi menyelenggarakan diskusi kita kali ini insya Allah tentang 6 metode pembelajaran paling efektif di masa pandemi. Ini sudah menurut beberapa pakar ya Pak Purwata ya. Salawat serta salam tidak lupa semoga senantiasa selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya yang istiqomah hingga hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Neni, Bunda Neni ya, selaku PJ wilayah 5 ya, dan juga selaku PJ di grup 3 ini. Terima kasih atas kehadirannya, Bunda, dan juga kepada para hadirin di sini sudah ada Ibu Handri. Selamat menyaksikan, Ibu. Selamat menyimak diskusi kita pada hari ini dan nanti mungkin ada sesi tanya jawabnya. Langsung saja saya serahkan kepada moderator kita yang super hebat ya, yang senantiasa selalu siap sedia, yaitu Ibu Nar ya. Silahkan Bu Nar untuk memimpin jalannya diskusi. Saya persilahkan Bu Nar. Oke, terima kasih Ibu host, Ibu Gina. She also my instructor. Dia juga sebagai coach, sebagai instruktur saya. Okay, and then to the honorable Bunda Neni, to the honorable the audience in this house, and then also participant, good morning. Thank you for joining us. In this lovely occasion, first of all, let's say thanks to the God because of His blessing and mercy, so we can attend in this event without any obstacle and trouble. The second one, as always, don't forget to deliver our salutation to the last messenger, our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Well, in this lovely occasion, this morning, and in this section, I would like to introduce myself. My name is Narsumarti and I am from SMN 1 Mande Cianjur. Okay, and I'm standing here. I would like to introduce our presenter this morning today. He is Mr. Purwoto Herlambang. He is from SM. He is SMA Ahmad Juwaini Sukabumi. And then I would like to introduce our host in this section is Miss Gina Apriliawati SPD from SD IT Al Husna Sukabumi. And then Mr. Herlambang take the title that metode pembelajaran paling efektif di masa pandemi. Alright, before we are going to the next section, I would like to tell to you all about the rule in meeting today. The first one is listen and watch carefully the explanation about our title today, 6 metode paling efektif di masa pandemi, and then please switch off your microphone during the presenter explain the material, and then don't forget to fill the presence of the attendee list in the chat room. All right, and the end of the section, you will give the questions. You can turn on the microphone or type your question at a column chat. All right, for certain time, let's go to the next section that the explanation about 6 metode pembelajaran paling efektif that will be delivered by Mr. Purwoto Herlambang SH. Okay, time is yours. Thank you, everyone. Don't forget to record this activity. Thank you, Buna, Bu Neni, Bu Gina, Bu Anjuani yang terdata di sini hari ini.
Mudah-mudahan nanti akan semakin banyak yang akan mengikuti. Baik, saya akan tampilkan PPT saya mengenai 6 metode pembelajaran paling efektif di masa pandemi. Dan saya tambahkan di sini juga adalah pendapat-pendapat menurut para pakar agar keyakinan kita semakin kuat bahwa metode pembelajaran ini benar-benar dirasa efektif dalam kegiatan belajar mengajar yang akan kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Purwoto Herlambang. Saya dari satuan pendidikan saya dari SMA Ahmad Juwaini yang dikenal dengan SMA Yade yang lokasinya di Jalan Veteran 1 nomor 36 di daerah Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Sini saya akan memaparkan atau berbagi pada Bapak Ibu guru dan kepada Ananda siswa-siswi yang mengikuti kegiatan Zoom meeting ini, yaitu bagaimana cara melaksanakan KBM terutama di masa pandemi ini. Ya, masa pandemi ini kelihatannya belum ada tanda-tanda penurunan, walaupun ada data yang menjelaskan bahwa jumlah yang sembuh dari COVID-19 ini terus meningkat, yang sembuh. Tapi gejala untuk hilangnya COVID-19 ini masih belum kita ketahui kapan akan berakhir. Baik, kita mulai dengan latar belakang dulu. Mengapa saya membuat sebuah cara metode pembelajaran? Jadi metode pembelajaran ini awalnya distrategikan bagi pendidik dan juga bagi peserta didik agar tidak mengalami kejenuhan dan memiliki arah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada waktu sebelum terjadinya wabah COVID. Maka muncullah yang namanya metode pembelajaran ataupun cara belajar, sehingga diharapkan pembelajaran bisa berjalan dengan efisien, efektif, dan tepat sasaran. Kemudian muncullah pemikiran bagaimana cara pembelajaran atau bagaimana proses kegiatan belajar mengajar di masa wabah COVID ini atau di masa pandemi ini. Maka muncullah surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus ada jaga jarak, dan karena jaga jarak ini seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Maka akhirnya setiap institusi pendidikan dituntut untuk memberikan sebuah inovasi atau pembaharuan bagaimana membentuk sebuah proses pembelajaran yang efektif. Kita lanjut. Ya. Nah, dari upaya pembelajaran yang efektif ini diupayakan, kita mempunyai masalah. Ya, masalah yang ada adalah tidak semua institusi pendidikan paham betul mengenai bagaimana membuat sebuah inovasi dalam pembelajaran selama masa pandemi ini. Kemudian kebanyakan awalnya nih, mereka masih belum bisa menyesuaikan karena terkendala sarana prasarana, apakah itu dari elektronik ataupun dari kuota atau fasilitas internetnya. Maka bayangkanlah inovasi pembelajaran ini, sehingga ya terus ini jangan khawatir dulu bagi kita yang masih bingung untuk menemukan model pembelajaran terbaru yang pas bagi anak didik kita. Maka saya
saya menguraikan 6 metode yang bisa dianggap cocok dengan pemikiran-pemikiran yang ada sesuai dengan para ahli. Kita lanjut, Bapak Ibu, bisa didengar? Halo? Bisa Pak, cuma memang suaranya agak kecil, jadi mungkin Bapak perlu agak sedikit dibesarkan volumenya gitu Pak. Ya, siap. Saya akan sedikit. Baik, kita lanjutkan. Metode pembelajaran yang pertama, yang basic sekali, dan ini sudah dilaksanakan semenjak sebelum adanya wabah pandemi COVID-19 ini adalah metode PBL atau Project Based Learning. Bapak Ibu guru pasti sudah mengetahui model PBL ini, ya. Ini diprakarsai dari hasil surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Jadi tujuannya adalah agar ada sebuah kolaborasi atau kerjasama atau kegotong royongan dan saling bantu antar sesama dalam menyelesaikan sebuah masalah, sehingga diharapkan memunculkan sebuah empati antara satu pendidik dengan pendidik lain atau dengan satu pelajar dengan pelajar lain untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kita melihat dari Pak Mendikbud ini menganggap bahwa metode project based learning ini efektif diterapkan untuk para pelajar dengan cara membentuk kelompok kecil dan mengerjakan proyek, ya, membuat eksperimen atau membuat sebuah inovasi. Nah, dalam hal kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini, pembelajaran PBL ini atau Project Based Learning ini cocok diterapkan di daerah yang memiliki zona kuning atau hijau, ya, atau yang pandemi COVID-nya sudah rendah, ya. Dan tentunya apabila nanti awal diterapkannya harus sangat memperhatikan, ya, protokol kesehatan yang berlaku. Misi utamanya adalah agar jangan sampai kita terkena, ya, atau tertular wabah COVID ini. Sehingga project based learning ini hanya cocok atau sangat cocok diterapkan pada wilayah yang memiliki zona kuning atau zona hijau atau yang memiliki wilayah pandemi yang rendah atau yang kurang. Bahkan yang tidak ada sekalipun PBL ini tidak bisa dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar atau yang disebut dengan KBM. Yang kedua adalah metode daring atau daring method, ya. Daring ini sebenarnya adalah kependekan atau singkatan dari dalam jaringan atau metode dalam jaringan. Ini dilakukan untuk menyiasati ketidakkondusifan situasi pandemi COVID ini, ya. Sehingga diharapkan dengan metode daring ini kegiatan pembelajaran atau KBM tidak terganggu. Metode ini memerlukan sarana prasarana dengan peningkatan kemampuan tenaga pendidik untuk membuat konten-konten atau isi materi pembelajaran dengan menggunakan seluruh kegiatan pembelajarannya melalui sistem online atau dengan menggunakan jaringan internet, ya. Nah, dalam metode daring method ini seperti kita ketahui tentunya tidak ada tatap muka secara langsung, tapi dengan menggunakan media. Sehingga metode daring ini cocok diterapkan di kawasan zona merah, ya, yang umumnya menggunakan teori full daring. Jadi kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa sebagai sebuah kewajiban seorang guru dalam mendidik dan kewajiban seorang siswa dalam memperoleh materi pembelajaran dari gurunya,
maka dilaksanakan secara daring di kawasan zona merah. Sehingga diharapkan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Yang ketiga adalah metode luring atau metode yang dilakukan di luar jaringan. Artinya apa? Pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi metode ini hampir sama dengan metode PBL, ya. Cuman dilaksanakan dalam masa pandemi yang makin meningkat saat ini. Jadi luring ini digunakan untuk mereka-mereka yang zonanya turun dari zona merah ke zona kuning atau ke zona hijau. Nah, untuk metode luring ini tentunya untuk tetap menjaga keamanan kesehatan siswa dalam kegiatan pembelajaran dilakukan metode pembelajaran dengan cara bergiliran atau yang bisa dikenal dalam industrial itu disebut dengan shift model. Ya. Tujuannya apa? Ini agar menghindari kerumunan dan mencegah bahayanya penularan. Ya, seperti yang ditulis di sini bahwa dalam pembelajaran luring ini untuk penyampaiannya dilakukan penyederhanaan kurikulum khususnya selama masa darurat pandemi ini agar penyebaran wabah tetap tertahan dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Jadi metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak berbelit saat disampaikan kepada siswa. Nah, itulah tujuan sebenarnya dari penyederhanaan. Selain itu, pembelajaran ini mudah-mudahan juga cukup baik, ya, dan harus didukung oleh sarana prasarana sama seperti dengan sistem daring. Jadi tetap menggunakan metode online, tapi dengan cara tatap muka yang dilakukan secara bergilir atau shift model, yaitu dengan cara mengatur jarak dan menetapkan protokol kesehatan, tapi dengan memulai program tatap muka. Nah, selanjutnya yang keempat adalah metode home visit method atau metode yang dilakukan dengan cara kunjungan. Jadi mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan, tapi dengan cara home visit, ya, di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Ya. Ini metode ini disarankan oleh Bapak Dr. Mahfud Fauzi, MPD. Ini metode home visit ini sangat efektif diterapkan di daerah-daerah yang kurang mendapatkan perangkat teknologi yang mewadahi atau kurang adanya fasilitas internet yang memadai, sehingga pendidik melakukan home visit atau membuat sebuah kelompok belajar, ya, kemudian menyampaikan materi pembelajaran dan diharapkan proses kegiatan KBM tidak terputus. Itu adalah metode home visit yang bisa dilakukan. Ini banyak dilakukan sebagian pada sekolah-sekolah, hanya masalahnya home visit method ini mungkin terkendala dengan biaya dan jarak, ya. Hanya mungkin itu saja yang bisa dilakukan, dan home visit method ini hanya digunakan untuk daerah-daerah yang memiliki kendala di bidang teknologi ataupun jaringan. Lanjut, metode kelima adalah metode integrated curriculum. Di metode pembelajaran ini disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI, Profesor Benny Maliki, ya. Dia adalah mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, bahwa pembelajaran ini akan lebih efektif bila merujuk pada project base atau sebuah project, ya.
didasari oleh proyek ataupun ada kegiatan tertentu yang harus diselesaikan, di mana setiap kelas diberikan proyek yang sesuai atau yang relevan dengan mata pelajaran yang terkait. Metode pembelajaran yang satu ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, tapi juga mengaitkan dengan metode-metode pembelajaran lainnya. Nah, dengan menerapkan metode ini, ya, pelajar melakukan kerjasama dalam mengerjakan sebuah proyek. Dosen atau pendidik juga diberi kesempatan untuk mengadakan team teaching, ya, dengan guru atau pendidik mata pelajaran yang lainnya, sehingga diharapkan membuat sebuah integrasi dalam sebuah kegiatan pelajaran yang intinya bisa menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Nah, integrated kurikulum ini bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajaran, untuk seluruh pelajar dan seluruh pelajaran di semua wilayah. Dengan metode ini bisa diterapkan dengan metode ini bisa diterapkan dengan cara daring dan bisa dilaksanakan dengan aman. Itu harapannya. Nah, yang terakhir adalah metode blended learning atau metode campuran. Metode blended learning ini adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Artinya, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka, yaitu melalui video conference yang kita laksanakan saat ini. Ini adalah metode yang dilakukan dengan cara metode blended learning. Jadi meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya antara belajar dan antara pengajar dan pembelajar gitu ya, ini masih bisa berinteraksi satu sama yang lain. Ya. Bahwa ini Henadrika dari Kemdikbud, dari sibatik.kemdikbud.go.id mengungkapkan bahwa metode blended learning adalah salah satu metode yang dinilai paling efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. Karena apa? Metode ini bisa melahirkan sebuah inovasi ya atau pemikiran baru kepada pelajar karena ada sebuah komunikasi dan sebuah pengetahuan baru di bidang teknologi, ya, khususnya dengan menggunakan peralatan elektronik ataupun peralatan hardware lainnya, sehingga kita bisa melakukan sebuah komunikasi jarak jauh dan bisa menjaga keamanan dari wabah virus COVID-19 ini. Nah, jadi sebenarnya metode 6 metode tadi ini sudah dirancang dan diterapkan pada awal abad ke-21 ini. Namun, seiring dengan mewabahnya, semakin merebaknya wabah COVID-19 atau wabah virus COVID ini, metode-metode yang satu ini metode-metode 6 ini terus dikaji lagi untuk dinilai ya, apakah bisa menjadi satu metode pembelajaran yang cocok untuk sebuah kegiatan KBM di Indonesia. Di pihak lain kita juga belum tahu sampai kapan ya wabah virus COVID-19 atau pandemi COVID ini berakhir ya, sehingga metode pembelajaran ini mungkin bisa dijadikan opsi atau pilihan-pilihan bagi kita sebagai pendidik kepada peserta didik kita atau kepada rekan pendidik kita untuk berkomunikasi atau sharing ilmu ataupun berbagi pendapat, sehingga sebuah komunikasi atau sebuah pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan efektif serta lancar. Tentunya ini semua harus juga terus dimotivasi oleh diri kita sendiri untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi baru, sehingga diharapkan
kita sebagai guru dalam melaksanakan tanggung jawab kita kepada peserta didik kita tidak terabaikan, walaupun merebak wabah apapun bahkan ya. Sehingga kita sebagai manusia wajib berikhtiar bagaimana caranya mengupayakan bagaimana kegiatan belajar mengajar ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira untuk sementara itu saja. Untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi dan jawab mengenai materi yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Purwoto Herlambang SH for the explanation. Wow, I think it's clear enough. But today we are going to discussion. Kita akan diskusi. Alright. Here I would like to summarize the explanation that have delivered by our metode paling tepat untuk pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama itu the first one is project-based learning, and then the second one is daring method, and then the third one is learning method. The next is composite method, and then integrated curriculum. And the last one is blended learning. Seperti yang kita tahu bahwa efek dari pandemi ini memang sangat luar biasa bagi guru, bagi murid juga pastinya gitu. And based on my experience as a teacher atau in COVID-19 era ini, it's so hard, sulit sekali ya. Terutama misalkan kita hanya bisa, utamanya kalau misalkan sekolah itu mempunyai middle low, jadi menengah ke bawah, itu dalam arti kondisi ekonomi dari orang tua, berarti kita harus mengikuti keadaan siswa gitu. At least kita hanya menggunakan WA sebagai media berinteraksi antara guru dengan murid. Maybe sometimes guru juga membuat Google Meet atau video conference sebagai apa ya, biar anak tidak monoton juga gitu. Kemudian masa sulitnya bagi siswa face the difficulties in understanding the material directly gitu. Jadi siswa itu kesusahan untuk memahami materi secara langsung karena mereka itu beda ketika nanya lewat daring dan nanya ketika langsung gitu. Jadi siswa itu mempunyai kemampuan berbeda dalam menangkap materi dari gurunya gitu. Ada yang sekali mencerna, ada juga yang mungkin tidak seperti itu. Dan kita secara luring ini memang harus bekerja keras. Dan untuk guru, itu sometimes when we give the assignment dan ketika kita memberikan tugas kepada siswa itu tidak sekali beres. It need 24 hours in front of laptop, for example, atau berhari-hari sampai berminggu-minggu sampai harus menjapri siswanya gitu. Mengejar daring ini luar biasa, need more energized, harus punya energi yang lebih, sabar, dan semuanya. Kalau misalnya secara langsung kan mengumpulkan tugas plug satu buku gitu, satu kelas bisa 1 jam sudah beres. Kalau ini berbeda sekali, dan itu mungkin kita pandemi ini mengajarkan kita bahwa kita harus mempunyai kesabaran yang begitu luas gitu. And then mungkin rangkumannya hanya itu, mungkin hanya sedikit rangkuman yang dapat saya informasikan kepada semua audiens di sini. Alright, if you have a question about our material, about the explanation of this section, please turn on your microphone or type your question at komentar kolom. Okay, silahkan. Thank you. Terima kasih.
Bapak Ibu yang mau bertanya atau Ananda yang hebat yang mau bertanya silakan. Jangan lupa untuk subscribe atau link kehadiran Bapak. Ya, Sambil menunggu pertanyaannya dari rekan-rekan kita rekan-rekan kita yang lain atau Ananda hebat, ya, saya mau bertanya nih, ya, makasih. Silakan, Bu. kan dalam masa COVID-19 ya, ada daring, ada luring, and I am leering ya, dan sometimes aku juga liar gitu ya Pak ya. Ya, Tapi jangan sampai dating aja ya Pak ya. ya. Jangan sampai jenuh saja, Bu. Iya. Nah, Karena Pak kalau sekarang udah kejenuhan sudah mulai terlihat tuh. ya, Pak, kan kata Bapak di luar ada metode luring method itu di luar Ya, jaringan. Setiap pembelajaran saat ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi protokol kesehatan yang berlaku. ya, Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah kuning dan hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Ini maksudnya gimana Pak dalam kelasnya? Apakah uh, 50% dari jumlah kelas atau bagaimana Pak? ya. Dalam metode luring ini tentunya tadi seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa ini diterapkan pada zona-zona untuk zona kuning dan zona hijau. Nah, menjaga protokol kesehatan tetap terjaga, maka dan keamanan bisa terjaga, maka dilakukan adanya tadi metode belajar secara bergilir atau yang dikenal dengan shift model tadi. Ini tujuannya adalah untuk menghindari kerumunan karena tadi protokol kesehatan itu salah satunya adalah harus menjaga jarak. Otomatis karena jaga jarak ini mengurangi kapasitas siswa yang ada dalam satu kelas. Kalau ukurannya satu kelas itu ukurannya anggap saja 8 kali 9 meter yang biasa kita diisi sama anggap saja 25 siswa. Nah, karena jaraknya yang harus ada sekitar 1 meter ini maka otomatis terjadi pengurangan siswa. Nah, untuk itulah dilaksanakan metode bergilir. Nah, ini kita sebagai guru dalam menerapkan aturan jaga jarak ini, kita lakukan sebuah metode shift kelas. Yang memang itu menjadi tantangan bagi pendidik. Bagaimana caranya mendidik siswa supaya bisa tersampaikan dengan cara metode bergiliran ini, Bu. Ya memang inilah yang Ibu Enar sebutkan tadi bahwa inilah tantangan terberat bagi kita sebagai pendidik untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai pendidik agar metode pembelajaran ini bisa berjalan. Lalu apa antisipasinya? Maka tetap metode daring itu tetap dijalankan dan dalam kegiatan metode luring ini tujuannya apa? Agar efektivitas pembelajaran bisa tercapai. Itu sementara Bu Enar. Oh, oke Pak. Kan tadi Bapak menyebutkan shifting atau shift. Nah, misalkan untuk shift 1 50% dari jumlah siswa keseluruhan, misalkan dari nomor 1 sampai nomor 20 itu di shift 1. Nah, itu untuk satu kali shift itu berapa durasi waktunya Pak di sekolah? Ya, kalau untuk tingkat pendidikan SMA dalam keadaan normal itu kan satu kali pertemuan itu adalah 45 menit ya. Atau 1 jam pelajaran itu 45 menit. Kalau 2 pertemuan berarti 2 kali 45 ya atau 90 menit yang bisa kita lakukan. Maka untuk situasi pandemi ini kita bisa lakukan sepertiganya dari 45 menit itu atau maksimal setengahnya. Jadi kalau 45 menit itu bisa kita ambil rata-rata itu 20 menit saja sudah cukup Bu untuk satu kali pertemuan gitu. Ini apa? Supaya tidak terlalu banyak kontak fisik kita dengan siswa dan otomatis materi pembelajaran pun harus kita efektifkan dengan cara mencari poin-poin pembelajaran yang penting-penting saja yang bisa disampaikan kepada siswa. Untuk selanjutnya, metode pembelajaran selanjutnya bukan berarti terputus.
kita melanjutkan metode pembelajaran itu dengan cara tanggung jawab melalui metode daring. Mau lewat WA, mau lewat Google Meet, itu misalnya bisa. Seperti itu, Bu. Oh, gitu, Pak. Jadi kalau misalkan dalam satu hari nih yang shift 1 misalkan mengikuti metode luring di sekolah itu maksimal berapa jam, Pak, untuk keseluruhannya? Apakah 2 Ya, jam atau ya. Kalau misalnya dalam satu hari itu ada, anggap saja ada 3 mata pelajaran itu, atau 4 mata pelajaran lah maksimalnya. Jadi kita harus mengatur waktu minim 4 mata pelajaran itu 20 menit pertama kita sampaikan materi, 20 menit 5 menit atau 10 menit kedua itu kita sampaikan aja tugas-tugas yang harus dikerjakan atau disampaikan. Termasuk di dalamnya adalah absen dan berdoa gitu ya. 10 menit, jadi 30 menit semuanya totalnya. Dan 30 menit untuk satu mata pelajaran. Berarti kalau misalnya ada 4 pelajaran, berarti 30 menit kali 4 pas 20 menit. 20 menit ini bisa dilaksanakan dalam waktu ya sekitar 2 jam saja gitu. Dalam satu hari itu anak bisa bertemu cukup dalam waktu 2 jam saja. Misalnya dari jam 8 sampai jam 11 lah. Di tengah-tengahnya kita ambil istirahat sebentar antara jam ketiga dengan jam keempat. Begitu Bu kalau di penerapannya. Oh, oke, Pak, terima kasih. Nah, Bapak untuk misalkan terselenggara nih metode luring di sekolah, misalkan apakah ada kantin yang dibuka atau anak-anak itu bawa bekal dari rumah supaya tidak berkerumun di kantin atau bagaimana, Pak, solusinya? Ya, sebenarnya sebaiknya Ibu, sebaiknya sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, alangkah baiknya anak-anak itu membawa bekal sendiri dari rumah. Ini untuk meyakinkan orang tua dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, nanti pada waktu istirahat pun kita seharusnya nih pihak sekolah menyediakan tempat khusus yang diawasi oleh guru supaya tetap ya jangan sampai ada kegiatan yang berkerumun dan tetap melaksanakan program jaga jarak. Coba Ibu misalnya ke ini aja lah. Kalau kita jalan-jalan ke rumah makan atau kemana ya, ke rumah makan atau apa ya tempat makan lah gitu. Sekarang pun sudah dilakukan protokol-protokol seperti itu otomatis karena sudah masa pandemi ini di sekolah kita pun harus diterapkan seperti itu. Ini semua semata-mata bukan untuk melarang atau membatasi, semata-mata tujuannya harus diingatkan kepada siswa bahwa tujuan utama adalah untuk mencegah penularan wabah virus 19 ini atau untuk menjaga jarak. Begitu Bu Ana. Oh, gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Satu lagi, Pak, kan Ya. apakah dalam satu hari itu maksimalnya 1 shift atau ada 2 shift, Pak? Tadi seperti saya disebutkan, kalau untuk pembelajaran itu kan tadi karena pembelajarannya itu maksimal dari jam 8 misalnya ya sampai dengan jam 11 atau 4 jam ini maksimal itu bisa dilaksanakan 2 shift saja Bu. Jadi nanti minggu depannya bergiliran lagi aja. Jadi satu shift pertama kelas misalnya kelas 10 satu shift berikutnya jam pelajaran ketiga keempat kelas 10 2 gitu ya Bu. Nah nanti minggu depannya balik lagi kita rolling kelas 10 2 di shift pertama, kelas 11 shift kedua gitu saja Bu. Jadi rolling dari zona beda. Saya sangat jelas sekali. Saya juga ada gambaran gitu. Kalau misalkan suatu saat metode ini diterapkan di sekolah yang zona hijau atau kuning. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Terima Oke, kasih mungkin Bu Ana. yang mau bertanya silakan. Jangan lupa untuk para peserta untuk mengisi link presensi atau kehadiran. Baik, Bapak, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin penjelasan Bapak cukup jelas, diterima oleh para audiens. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Mungkin sekian dari Thank you very much. ya, terima kasih Bapak. Thank you for the explanation. Okay, I will be back to our host, Miss Gina. Time is yours. Thank you.
Okay, Alhamdulillah. Thank you, Miss Anar, to lead our discussion session today. It was very interactive and really enlighten our knowledge, yeah. And of course, again, thank you for Mr. Purwoto for sharing the information, for sharing the material, yeah. So we can open uh, our mind again and again. Before we end our session today, maybe Mr. Purwoto Ya, ada closing statement. ya. Baik, Ibu yang saya hormati, kita Ananda sekalian yang mengikuti kegiatan ini, saya Purwoto Herlambang sangat berterima kasih atas perhatian dan penghargaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti kegiatan FISIP ini. Saya berjanji untuk kegiatan Meet atau Google Meet Zoom ke depan akan lebih reaktif lagi. Ini adalah sebuah pemicu bagi saya untuk lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan pelajaran. Dan mudah-mudahan dari kegiatan FISIP ini juga bisa saya terapkan khususnya bagi saya pribadi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah saya, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi kita, bagi orang lain, dan bagi bangsa dan negara ini. Amin, Itu amin saja ya Allah. harapan saya. Oke, amin ya. Terima kasih Pak Purwoto untuk closing statement-nya yang sangat powerful ya Pak. Untuk semua hadirin di sini, terima kasih sudah bergabung dalam sesi ini. So let's end the session by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan ya dengan presenter yang hebat-hebat lagi. Tentunya ya, mungkin nanti juga Bu Enar, Pak Purwoto juga bisa sharing lagi dan mungkin yang lainnya ya. Insya Allah kita akan bertemu di Vicon yang lebih yang lebih on fire lagi begitu ya. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. See you in the next session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.